Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengapresiasi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang memberikan bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi atau KOPAK. Tercatat, selain memberikan bantuan, KKP juga meresmikan pusat pembibitan karang Coral Stock Center di PBKL Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Syarif Iwan Taruna Al-Qadri menjelaskan, bantuan yang diberikan berupa alat selam, alat snorkel, seragam lapangan, dan alat perkantoran lainnya untuk mendukung konservasi serta penyadar-tahuan terumbu karang di kawasan konservasi perairan Kepulauan Seribu. Syarif berharap pembangunan Coral Stock Center tersebut tidak hanya menjadi sumber penyediaan bibit karang, transparansi dan rehabilitasi karang di sekitarnya, namun juga akan menjadi pusat studi dan pembelajaran rehabilitasi terumbu karang sekaligus objek ekowisata bahari. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga dari rekan-rekan Kementerian KKP, bantuannya untuk rekan-rekan kami DPL yang memang ada di Kepulauan Seribu. Memang ini kita baru mengembangkan coral karang yang memang ada di Kepulauan Seribu dan mendapat bantuan. Tentunya ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana prasarana pelengkap untuk rekan-rekan DPL untuk mengembangkan lebih lanjut dan tentunya menjaga ekosistem yang ada. Bahkan tadi juga dari asosiasi, dari AKI ya, Coral Karang Indonesia, tentunya beliau bisa merekayasa karang yang berwarna. Ternyata kalau memang itu dibudidayakan, itu tentunya mempunyai nilai ekonomi yang lebih. Dan petani pun nggak akan sia-sia, pasti dari petani nanti mendapatkan keuntungan dan bisa tentunya nanti disebarluaskan ke petani yang lain, rekan-rekan DPL yang lain untuk bisa mengembangkan itu karena nilai ekonominya tinggi dan memang itu kualitasnya juga kualitas ekspor. Jadi pada kesempatan ini tentunya saya ucapkan terima kasih sekali Pak Syarif Iwan pada kesempatan ini, tentunya sama rekan dari Dinas KPKP, Pak Imam yang selalu menginisiasi, tentunya juga selalu membimbing kami ya Pak Imam, karena memang daerah kita, zonasi laut kita, jangan sampai juga mohon maaf satu sama lain saling mengklaim, akan tetapi ini kearifan lokal dari petani sudah mengembangkan lebih dahulu, akan tetapi ternyata ada korporat yang memang sekiranya bisa membantu dan kerjasama sama rekan-rekan KKP ya. Alhamdulillah kolaborasi kita tentunya ini muaranya tentunya untuk kesejahteraan DPL kita. Ini bantuan kita terutama kepada teman-teman kelompok masyarakat penggerak konservasi ini di Kepulauan Seribu ini tentu atas inisiasi dari teman-teman dari DKPKP Provinsi DKI. Artinya dari inisiasi itu kemudian kita melihat bahwa memang potensinya luar biasa di sini. Satu, Kepulauan Seribu adalah tujuan wisata. Dua, Kepulauan Seribu ini juga dari sisi alamnya ini masih cukup terjaga. Kita coba inisiasi ada satu kawasan yang namanya Coral Stock Center. Nah, Coral Stock Center ini adalah satu kawasan di mana harapan kita menjadi salah satu stok yang ada, terutama di sebagian Pulau Jawa ini bisa semua spesies atau jenis dari koral ini bisa tersedia di Coral Stock Center ini. Nah, makanya kita menggandeng teman-teman asosiasi kerang ikan hias Indonesia ini atau AKI ini supaya bisa membimbing teman-teman kelompok ini apa yang dimintai oleh pasar terkait dengan ini. Jadi di satu sisi menjaga lingkungan, di sisi lain ini ada nilai ekonominya sehingga teman-teman dari kelompok ini bisa membudidayakan karang hias yang mungkin selama ini masih asing bagi masyarakat. Nah, ternyata nilai ekonominya luar biasa.
Nah, kemarin tercatat di kita untuk lalu lintas perdagangan karang hias ekspor itu aja ada 65 miliar kurang lebih kalau tidak salah di tahun lalu. Jadi sehingga ini menjadi salah satu peluang ekonomi selain menjaga lingkungan, juga nilai ekonominya bisa didapatkan oleh kelompok. Nah, harapan kita juga ini teman-teman di pemerintah daerah Kepulauan Seribu ini juga bisa, artinya sebagai masyarakat di sini bisa dibimbing untuk bisa tetap, satu yang paling utama adalah menjaga lingkungan, yang kedua ya tentu nilai ekonomi yang bisa dijual dari eksotisnya pemandangan bawah laut yang ada di Pulau Payung dan sekitarnya ini bisa menjadi daya tarik untuk wisata yang akan datang ke sini.